membentuk satu panitia, akan tetapi tidak ada penjaringan ketua. Maka sesuai dengan keinginan kita membuat paguyuban ini menjadi guru, visi pertama saya tentunya di depan ini kan bukan bapak-bapak yang hadir. Kalau saya menyimak bahasa rekan-rekan kalau di Provinsi Banten, yang bukan ujuk-ujuk. Ada Bu Haja Mahkamah, ada Kiai Haji Nurdin, ada dari Kansa PI, ada Kang Jack, ada Ustadz Rosigir, dan tentunya dari rekan-rekan HS serta seluruh pengurus. Jadi visi pertama saya, paguyuban ini tidak mengenal ketua umum, akan tetapi saya deklarasikan di sini hanya sebagai ketua paguyuban, karena di sini para ketua. Lah kalau ada ketua umumnya, masa Bapak jadi anggota saya? Jadi hari ini saya deklarasikan secara pribadi, karena memang terpilih secara aklamasi itu lebih berat, karena tidak ada money politik, tidak ada unsur intimidasi, bahkan tidak ada penggiringan kelompok untuk menunjuk salah satu. Ini adalah hasil mufakat yang disebut guyuban. Tadi Sekjen menyampaikan, kebetulan saya semalam tanpa sengaja tim panitia mengundang saya. Sebelum datang ke tempat ini semalam, saya melangkah seperti kangen dengan Masjid As-Sawroh. Setelah saya laksanakan sholat maghrib, ada apa yang kurang? Wiridan sudah, sholat taubat sudah, apa yang kurang? Ternyata saya diingatkan. Jadi semalam saya ziarah ke ketua kita. Apakah memang hasil ini merupakan fenomena? Saya kira tidak, semua juga karena qadratullah untuk memajukan perguruan Sinan Banten. Jadi menghadapi era yang sekarang ini yang serba tidak menentu, terutama kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, terutama menghendaki ujung tombak dari kondusivitas satu daerah, bahkan negara, bukan hanya diambil alih oleh aparatur negara, TNI atau Polri, tapi secara nasional bahkan internasional. Kenapa Indonesia ini serusuh apapun, setidak kondusif apapun, apabila tokoh dilibatkan, ulama dilibatkan, umaro dilibatkan, bukan beliau adalah bagian dari pegawai pemerintah, akan tetapi masyarakat yang mempunyai tokoh, guru besar, kiai, bini sepuh, itu selesai dalam waktu tempo yang singkat-singkatnya menjadi kondusif. Karena sudah pernah diuji, Banten adalah sebagai penyangga ibu kota. 98 terjadi chaos yang bahkan menghadapi satu masalah bahwa negara ini dianggap tidak aman. Dan negara ini dianggap akan kudeta militer. Tapi apa yang terjadi? Begitu dikumpulkan di satu tempat, kebetulan saya kegiring, dianggap kita aktivis yang akan melakukan sesuatu gerakan. Ternyata yang hadir, ternyata yang hadir 98 itu ulama, kiai, jawara, bahkan ada yang menarik buat saya, yang di luar dugaan saya. Ternyata kiai-kiai itu yang tidak pernah nongol, baik di kancah nasional maupun internasional, itulah yang disebut kiai langitan, menyelesaikan semua. Artinya bahwa kita hadir di sini, susunan nanti misi saya, bahwa organisasi
organisasi ini berbeda dengan ormas. Karena kita adalah pelaku budaya. Maka kita kearifan intelektual karena kita budaya. Dan kita tidak pernah berkecil hati di Banten. Potensi untuk mendapatkan pembinaan-pembinaan yang akan lebih baik tergantung paguyubannya, guyup atau tidak. Tapi kalau memang kita sudah terbukti lah, apabila perguruan itu aktif di dalam hal masalah satu, terstruktur, masif kegiatannya, tentunya akan ada penilaian bahwa itu akan dibina. Apakah yang dikehendaki itu? Tidak sama sekali. Karena apa? Karena perahu ini atau wadah ini merupakan paguyuban yang terdiri di dalamnya itu adalah seluruh ketua perguruan. Jadi tidak ada yang namanya ketua umum. Kalau memang saya hari ini dijadikan menjadi ketua umum, tentunya saya akan membentuk DPP, DPW, DPD, DPC, PAC sampai ranting. Nah, bagaimana saya membentuk orang yang ada di sini dan berdiri di sini, para tokoh, para ketua umum? Maka kita cukup disederhanakan aja, saya duduk di sini hanya sebagai ketua paguyuban perguruan silat Banten. Kepanjangan lidah bapak-bapak. Itu visi saya. Karena bapak-bapak juga mungkin tahu yang namanya visi itu program jangka pendeknya. Tapi kalau misi sayanya menginginkan kita bermitra dengan pemerintah, bisa kolaborasi, bisa sinergi, dan bisa menghasilkan sesuatu yang membuat para anggota, keluarga, bahkan sampai ke anak cucu kita bahwa di Banten ini punya paguyuban. Kita tidak pernah mengawali dari daerah lain. Akan tetapi kita lebih duluan bahwa Banten ini berdiri bukan dari sekelompok, akan tetapi kodratullah bahwa Banten ini mempunyai satu potensi laut. Itu potensi lautnya kebetulan saya memang ketua Kadin khusus pelabuhan. Bahwa Banten ini mempunyai satu potensi laut yang punya kedalamannya itu rata-rata di atas 60 meter. Dan itu syarat pelabuhan yang bisa disandarkan kapal-kapal mother vessel access. Tapi akan tetapi, kenapa Banten tidak menganggap bahwa potensi laut itu merupakan potensi yang akan menumbuh kembangkan ekonomi, menumbuh kembangkan pendapatan daerah? Karena apa? Karena sumber daya manusianya yang belum ada. Tapi kalau sudah bicara masalah tentang laut, tentunya akan bicara darat. Nah, kalau sudah bicara darat, potensi pariwisata mana yang tidak bagus? Di Banten ini berpotensi. Akan tetapi selama ini belum bisa tersentuh dengan kearifan lokal. Bahwa kita harus semangat, bahwa misi saya nanti ke depan, bahwa perguruan ini yang tergabung di paguyuban adalah barometer, alat ukur sejauh mana kemajuan perguruan-perguruan. Karena nanti kita tidak ada lagi anggota. Jadi di paguyuban ini tidak lagi anggota. Masa ketua menjadi anggota begitu masuk paguyuban? Jadi kita nanti berbadan. Badan pembinaan atlet, badan pembinaan seni, badan pembinaan pendidikan, badan pembinaan, silakan ada dibentuk. Saya kira yang di depan ini ya saya kira bukan orang baru, tapi kita yakin setiap masa pasti ada orang, setiap orang ada masanya. 2025 akhir ini mendekati akhir, 2026 ya insya Allah bahwa nanti Kementerian Kemendikbud akan dipisahkan. Kementerian Pendidikan tersendiri, Kementerian Kebudayaan tersendiri. Kenapa budaya tidak pernah tergarap? Karena memang berbenturan dengan pendidikan yang lebih penting, padahal budaya juga lebih penting. Jadi mudah-mudahan insya Allah kalau memang ini sudah dipisahkan, tinggal kita masuk ke sistem. Kenapa dari dulu kemajuan itu dapat dirasakan, kemajuan itu dapat dinikmati, akan tetapi kenapa sekarang malah
insya Allah nanti, jadi bapak-bapak di sini hadir di sini selaku ketua peburon, ikut bekerja Pak. Jadi nanti peburon itu tidak ada lagi kendala, kesulitan untuk mendapatkan dana pembinaan. Karena apa? Begitu diajukan, ahunya baru 1 tahun belum bisa. 3, 4, 5, 6. Bahkan akhirnya anggaran tidak ada. Maju lagi, ya lama-lama akhirnya ingatnya ke rekan-rekan yang di depan ini yang dianggap berpotensi untuk minta untuk membina. Ini salah sebetulnya. Jadi kalau kita bergantung terhadap kita-kita, bukan kitanya yang menggantungkan terhadap kerja kita, ini nanti akan jadi persoalan. Maka paguyuban di 2025 ini, hasil Mubesluk ini kita kerja sama-sama. Karena memang terdiri dari seluruh ketua di struktur organisasi. Jadi kesulitan pemerintah sekarang ini menempatkan di Kesbangpol aja bukan bidangnya. Sehingga apa? Tapi kan berbenturan. Kalau memang kita masuk ke Dispora, pendidikan olahraga, orang ini budaya. Kalau ini budaya, kan ini menyangkut seni. Kan ini seni, menyangkut olahraga. Nah inilah pemerintah sekarang ini, mudah-mudahan kepimpinan Prabowo ini lebih jelas dan lebih jeli. Karena beliau adalah ketua Ikatan Pencak Silat. Nah bahkan pembina kita, yang alhamdulillah bintangnya sudah turun lagi, Irjen Pol Nunung adalah itu pembina. Nah terus bagaimana? Beliau sekarang dia itu adalah duta atlet silat nanti kejuaraan di Thailand. Nah syukur alhamdulillah beliau bukan duta atlet golf, bukan duta atlet panjat tebing, akan tetapi silat. Nah ini bagaimana orangnya orang Banten masih untuk memajukan budayanya sendiri, silatnya sendiri tidak maju. Saya kira karena apa? Terputusnya komunikasi. Jadi semoga hari ini semua secara pribadi saya mohon maaf, afu bin afu kalau saya memang ditunjuk terkesan bahwa ini adalah sesuatu yang dipasang. Saya kira tidak. Sesuatu yang dianggap harus ada ganti ketua, saya kira tidak. Mau bulan depan, mau tahun depan, sepanjang memang kita guyup, insya Allah kita mencapai satu tujuan. Akan tetapi kalau memang ini tidak diinisiasi dari sekarang, saya kira ini jadi persoalan. Jadi jangan berkecil hati, kalaupun siapapun yang jadi ketuanya, bukan ketua umum, karena tidak akan membentuk satu struktur organisasi yang akan melemahkan para ketua, para dubes, dan para pelatih atau anggota. Saya kira itulah misi saya untuk kedepannya, bahwa saya kira dari 30 peguron, nggak usah banyak-banyak, satu peguron aja 1000 aja. Mau dijadiin apa orang di sini yang ingin punya tujuan? Nah ini kita nyerempet dikit aja nih, biar nggak apa-apa walaupun ada media, tapi tolong jangan ekspos masalah politik. Orang butuh suara, pasti yang dibutuhkan suaranya. Nah, Bapak sekarang udah saya skip nih. Kalau memang 30, 1000 aja satu peguron. Sudah berapa itu Pak? Selesailah semua. Mau jadi apa orang di sini semua nih? Dubes atau ketua mau jadi apa? Sepanjang itu guru, selesai semua. Oh. Saya berharap yang muda-muda ya, yang muda-muda dengan masuknya ke paguyuban ini, punyalah kan itu kan, cita-cita pengen jadi gubernur, cita-cita untuk ingin jadi bupati, cita-cita untuk jadi wali kota. Selesai dengan 1000 kali 30 peguron saja. Kalau Karin cocoknya jadi gubernur ya. Tapi dia mau jadi gubernur persilatan.
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yuk kita bersama mengucapkan alhamdulillah hari ini dengan segitu mendungnya rencana mau berangkat, hujan enggak, tapi insya Allah dengan niat yang tulus dan ikhlas tadi, kata Ustaz Fatullah tadi, semoga bapak-bapak ikhlas datang ke sini, mudah-mudahan menjadi pahala. Amin. Tapi kan ini bukan majelis atau musola kita mempendekar. Sepanjang kita jadi ikhlas, lancarkan tujuannya. Amin. Jadi bapak-bapak sekalian, perkenalkan saya. Dari tadi kan belum tahu. Nah, itu sebetulnya bahasa mancing aja. Kalau tidak tuh kenapa milih kan gitu? Atau kenapa setuju? Saya kira tidak usah lah. Kita ini saudara semua. Jadi bapak-bapak yang hadir di sini, yuk kita sampaikan yang tidak hadir. Karena memang yang tidak hadir bukan karena memang tidak mau guyup. Kemungkinan ada satu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi sampaikan bahwa hari ini Mubesrum bukan memilih ketua umum. Nah, kalau saya mau jujur bicara, kegiatan saya sudah padat. Kenapa? Amalia ini kan nggak bisa ditunda, Pak Usaha, kan gitu. Akan tetapi usia mendekati 55 ini saya kira sih sudah cukup lah dari ujung ke ujung. Siapa tahu apa yang disampaikan kemarin wakil bupati di Ciopas. Ayo silakan pelaku usaha balik lagi ke Banten, bangun Banten. Saya bilang Banten nggak perlu dibangun. Tanpa dibangun juga memang sudah berdiri Banten. Justru yang harus dibangun itu adalah sumber daya manusianya yang adil tapi berkeadilan, yang sosial tapi bisa disosialisasikan. Kenapa? Kalau adil tidak berkeadilan, ya tadi itu kembali lagi kapan kita menikmati. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, ya kalau ibu-ibu saya kira bisa dihitung ya, yang penting bapak-bapak ini. Kita ini jawara Pak, di tanah jawara. Tapi lucunya di Banten ini, kalau juara pasti kiai. Bicara kiai pasti jawara. Karena tidak ada pernah bahwa istilah kiai dulu itu tidak bisa menyicil. Berbagai menyicil. Sekelit rongkelit, sejurus-jurus bangkit. Bahkan lebih pintaran kiai ketimbang bocah-bocah siki ya. Jadi kita hargai bapak-bapak, terutama para ketua, terhadap guru besar. Kita hargai terhadap ini sepuh. Kita hargai para ketua sudah memperjuangkan sehingga eksistensi peguron atau eksistensi keberadaan peguron ini diakui di mata internasional, bahkan internasional. Jadi kita jangan putus karena memang nanti tidak ada ongkos untuk bertanding ke Jakarta. Itu kan kalau bicara ongkos, kalau sudah ada wadahnya paguyuban, karena tadi itu Pak, tidak ada wadah sehingga apa? Kesempatan untuk meraih satu prestasi sehingga tidak diberikan kesempatan. Jadi sudah tidak ada lagi itu. Karena apa? Nanti ada badan pembina atlet. Begitu atlet dari satu pekulon akan mengirimkan, selesai itu pasti berangkat. Jadi insya Allah kalaupun memang urusan berangkat, ayo ikut, kan saya biasa pulang ke Jakarta. Ke Bandung ayo ikut. Tetapi ini Pak, kita sudah semangat para ketua. Tapi kan jangan semangat ketuanya aja, tapi anak didik-didik kita juga, anak-anak kita juga mempunyai satu keinginan untuk belajar silat. Sekarang ya maaf, kumpul itulah. Kenapa? Karena memang tidak ada harapan untuk maju. Nah, jadi bapak-bapak yang ada di sini, ini adalah bukan kampanye, ini adalah bukan menjual suara, akan tetapi inilah suara para ketua yang menginginkan bahwa pemerintah hadir di paguyuban ini selaku pembina.
bersama sampai dengan ke arah cucu citra. Jadi saya hadir di sini dan secara aklamasi, sekalipun memang berat, akan tetapi ini adalah PR kita, Pak. Yang dulu-dulu, Pak, udah bisa membuat kita maju, Pak.